Pernah nggak sih kamu ngerasa gitu, produk saya ini bagus banget loh, tapi kok kayak nggak ada yang lirik ya? Wah, kalau ya, kamu nggak sendirian. Hmm, Kita udah kumpulin nih beberapa sumber yang ngebahas persis soal ini. Kenapa ya kualitas bagus aja tuh nggak cukup di pasar yang udah rame banget? betul, betul. Intinya tuh emang udah nggak melulu soal kualitas fisik produknya aja. Di tengah lautan pilihan buat konsumen sekarang ini, tantangan paling gedenya tuh ya gimana produkmu bisa kelihatan. Terus abis itu bisa dipercaya. Nah, itu dia, Harus bisa nembus gitulah keramaian pasar. tepat. Jadi, kita bakal gali lebih dalam nih. Kenapa sih bangun merek yang dipercaya dan dikenal itu jadi kunci banget? Dan gimana strategi ini bisa bikin produkmu akhirnya yaitu tadi, nempel di kepala pasar. Semua ini berdasarkan analisis sumber-sumber yang ada. Oke, kita mulai ya. Oke. Sip. Mari kita bedah dulu akar masalahnya ya. Sumber-sumber ini tuh nunjukin keluhan yang umum banget. Produknya keren, tapi kok penjualannya gitu-gitu aja. Rasanya kayak punya rahasia bagus, tapi nggak ada yang mau dengerin gitu kan? Apa ini murni karena kurang promosi aja ya? Bisa jadi sih itu bagian dari masalahnya. Tapi seringkali lebih dalam dari itu. Pasar itu kan nggak cuma nilai fungsi produk. Mereka itu lebih menilai persepsi. Persepsi nilai sama keunikan. Konsumen kan dibombardir info tiap hari, banyak banget pilihannya. Iya juga ya. Nah, tanpa identitas yang jelas, yang menarik, ya produkmu sebagus apapun itu gampang banget kelewat. Udah bukan soal apa produkmu lagi, tapi lebih ke apa artinya produk itu buat mereka. Kenapa relevan buat hidup mereka, gitu. Oh, oke. Jadi soal persepsi dan relevansi ya, bukan cuma fitur. Nah, sumber kita kan ngasih solusi nih. Bangun brand yang dipercaya dan dikenal. Tapi bukannya brand itu justru hasil dari penjualan yang bagus ya? Kayak kalau laku, baru deh jadi merek terkenal. Nah, justru ini nih, insight penting banget dari sumber-sumber ini. Kepercayaan sama pengakuan itu bukan cuma efek samping dari jualan laku. Seringkali itu justru jadi prasyarat aktif biar penjualan bisa mulai jalan. Coba bayangin deh. Oh gitu? Iya, tanpa pondasi rasa percaya dan dikenal, itu siklus penjualan jadi susah banget mulainya. Apalagi di pasar yang kompetitif kayak sekarang. Merek yang kuat itu kayak jalan pintas lah buat konsumen mikir. Langsung bangun kredibilitas, terus jadi pembeda jelas dari yang lain. Wah, menarik banget. Jadi kepercayaan itu modal awal ya, bukan hasil akhir. Ada contohnya nggak biar kebayang gitu? Sesak pemainnya, tapi mereka nggak cuma jual sabun biasa. Mereka fokus banget bangun identitas merek yang menarik. Identitas merek ya? Iya, mereka nonjolin komitmen ke kualitas premium, hidrasi kulit, terus pengalaman pakai produknya tuh kayak memanjakan diri gitu. Wow, jadi yang dijual utamanya bukan fitur produknya ya, tapi lebih ke janji sama aura mewahnya itu. Wah, berani juga ya. Tepat sekali. Keberhasilan Pahis ini nunjukin banget kalau merek itu sendiri bisa jadi pembeda utama. Bisa ngalahin fungsi dasar produknya malah. Mereka sukses bikin persepsi premium dan nyambung secara emosional sama target pasarnya. Ini bukti kuatnya merek buat ngebentuk persepsi, bahkan di pasar jenuh. Oke. Ini pelajaran penting banget nih. Jadi gimana dong caranya kita bisa bangun merek yang sekuat itu? Yang bisa nempel di kepala pasar. Sumber kita kan mecahnya jadi beberapa pilar inti ya. Pertama, identitas. Katanya ini jiwa merek, visi, misi, nilai kepribadian. Tapi konkretnya gimana sih? Gampangnya gini, anggap aja ini jawaban buat pertanyaan. Siapa sih kamu di luar produk yang kamu jual? Terus, apa sih yang kamu perjuangkan gitu? Ini penting banget karena ini yang bikin nyambung. Konsumen itu kan lebih terhubung sama nilai dan kepribadian ya, bukan cuma sama spek teknis. Bener juga. Ini alasan kenapa mereka harus peduli sama kamu sebelum mereka nyobain produkmu. Oke, masuk akal. Terus pilar kedua, posisi. Sumber ini bilang ini soal ruang unik di benak konsumen. Maksudnya gimana tuh, ruang unik? Ini soal kejelasan sih. Di antara semua pilihan yang ada, kenapa konsumen mesti milih kamu? Apa kamu yang paling inovatif? Atau paling murah? Atau mungkin paling ramah lingkungan? Atau kayak Pak Hits tadi, paling mewah? Kamu harus pilih satu area spesifik di mana kamu mau dikenal paling jago. Nggak bisa jadi semuanya buat semua orang. Paham. Jadi harus fokus ya? Nggak bisa serakah. Oke, lanjut.
Penceritaan atau storytelling. Wah, ini kayaknya lagi ngetren banget ya sekarang. Betul. Lagi ngetren karena emang efektif. Manusia itu kan dasarnya makhluk cerita ya. Narasi yang otentik, yang nyentuh emosi, itu jauh lebih nempel di ingatan daripada daftar fitur produk doang. Bener sih. Tapi kuncinya ada di otentisitas. Harus asli. Cerita yang dibuat-buat, yang nggak nyambung sama nilai inti atau identitas merekmu, itu gampang banget ketahuan bohongnya. Malah bisa ngerusak kepercayaan. Oke, catat. Otentik ya kuncinya. Terakhir nih, identitas visual, logo, warna, kemasan. Nah ini kayaknya yang paling kelihatan mata ya. Iya, ini wajah merekmu kan, sering jadi kesan pertama. Tapi ya itu, visual bagus aja nggak cukup kalau nggak sejalan sama identitas, posisi, dan cerita mereknya. Semua pilar ini, identitas, posisi, cerita, visual, harus nyambung, harmonis, konsisten. Itu yang bikin merek jadi kuat, dan yang penting, terpercaya. Oke, jadi pondasi udah, pilar-pilarnya udah. Terus gimana cara bawanya ke pasar biar beneran nyampe ke konsumen? Kayak Pakis tadi kan, pakai banyak cara ya. Benar banget, perlu riset pasar dulu yang bagus. Biar kenal siapa sih calon konsumenmu. Terus peluncurannya juga harus strategis. Pakias itu kan pakai kombinasi ya. Kemasan yang menarik, bikin acara launching, aktif di media sosial, gandeng influencer, pasang iklan juga. Lengkap ya. Iya, tapi perlu diingat, ini bukan kerjaan sekali jadi terus selesai. Nggak bisa gitu. Perlu terus aktif di dunia digital, bikin konten yang relevan, pesannya juga harus konsisten di mana-mana. Merek itu kan hidup ya, perlu dirawat biar tetap relevan sama zaman. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Di pasar yang udah sesak ini, punya produk bagus aja tuh nggak bisa jamin bakal dilirik orang. Kamu perlu secara sadar, secara strategis, ngebangun merek yang nggak cuma dikenal, tapi yang lebih penting lagi, dipercaya. Anggap ini investasi lah, investasi strategis, bukan cuma sekedar biaya marketing. Betul, dan mungkin sebagai penutup ya, ini ada pertanyaan penting buat kamu renungkan dari semua bahasan kita tadi. Apa sih cerita yang paling otentik di balik bisnismu atau produkmu itu? Nilai inti apa yang benar-benar kamu pegang teguh? Yang bisa jadi fondasi kokoh buat merekmu biar dipercaya dan akhirnya nempel kuat di kepala konsumenmu. Nah, coba deh gali itu.